apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya kasih 3 alasan mengapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Yang pertama, persediaan ilahi itu bukanlah hak kita, tapi kemurahan Allah. Kita ini orang berdosa, harusnya masuk neraka. Kita ini dihapus dosanya dengan darah anak domba Allah, sudah super kamsyah. Tuhan itu tidak pernah berhutang sama siapa-siapa, sehingga dia harus memberi kita sandang pangan papan. Meskipun Tuhan berkata jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Itu semua dari kemurahan Allah. Bapakmu tahu yang kamu butuhkan itu, jangan seperti orang berdosa, orang dunia yang bertele-tele doanya. Tuhan ada berkata sih, carilah dulu kerajaan Allah, itu perintah dan kebenarannya. Semua ini akan ditambahkan. Itu dalam kedaulatan. 2, jiwa kita ini perlu didetoks saudara-saudara lewat derita. Karena hidup manusia itu terlalu nyaman, terlalu egois, dan terlalu banyak dosa. Terus terang, semua kita hidup ini tidak luput dari kesalahan. Kita semua itu sudah terbiasa hidup bagi diri kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus mau terima yang buruk. Kadang-kadang itu detoks ilahi yang kita butuhkan. Detoks jiwa lewat derita. Kalau sesuatu terjadi, jikalau terjadi yang kurang baik, pergunakanlah penderitaanmu sebagai batu lompatan, bukan sandungan. Jangan sia-siakan air matamu, tabung dalam kirbatnya. Pastikan kalau kita mengalami sebuah krisis kehidupan, use it. If you cannot get rid of it. Kalau bisa, singkirkanlah. Tapi kalau nggak bisa, pakailah, manfaatkanlah. Untuk kemajuan imanmu, memurnikan jiwa. Kenapa kita harus menerima yang kurang baik? Karena terus terang, hidup ini hanyalah sementara. Dan sebuah ujian dari Allah Bapa sebelum manusia masuk ke surga atau neraka. Kalau sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita kurang iman. Ingatlah, jangan ngomel terlalu, jangan mengeluh. Karena hidup ini memang sementara. Tempat transit point kita kurang nyaman sekali-kali gak apa-apa. Tujuan akhir kita bukanlah tempat transit itu, tapi sebuah ujian semata-mata sebelum manusia akan berakhir, akan masuk ke surga atau ke neraka. Pastikan kita lulus ujian. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik terjadi, maklumkanlah bahwa manusia hidup memang tidak sempurna. Anggaplah sebagai ujian iman dan semua kita harus lulus di dalamnya. Semua kita harus wisuda. Karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Bapa di mana semua sempurna, hapus air mata, tidak ada sakit penyakit. Dan kita hidup hanya 780 kata Musa. Dan kalau ada penderitaan, kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Iman really is faktor penentu untuk mujizat terjadi. The absence of faith, ketiadaan iman itu menyebabkan ketidakadaan mujizat. Maafkan saya saudaraku, tapi saya harus mengatakan ini kepada saudara. Tuhan tidak mengerjakan mujizat hanya karena saudara menangis. Tapi setiap kali dia mengadakan mujizat, apa kata firman Tuhan? Dia melihat ada iman di sana, dikerjakannya mujizat. Oh, kalau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dikerjakannya mujizat whenever faith is present. Where there is faith, there is miracle. Saya perhatikan banyak orang kaya lebih miskin dari orang miskin. Orang-orang kaya yang mau dilayani, sedikit orang dilayani tersinggung. Jadi miskin dia. Lalu nunjukin barang-barang yang bagus supaya dihargai. Itu miskin. Pak, saya punya uang. Yuk nggak diharapkan uangnya. Ini bukan memelukai siapa-siapa. Supaya sudah tahu integritas kebenaran harus ditegakkan. Uang saudara nggak ada artinya. Harta saudara tidak ada artinya. Kalau saudara tidak bertobat. Jangan sombong saudaraku. Tapi kalau saudara masih sombong, jangankan saya, Tuhan pun tidak bisa mencegah. Karena Tuhan telah memberi kedaulatan kepada saudara untuk memilih. Ingat, cari Tuhan lebih sukar dari cari uang. Kalau saudara menganggap cari Tuhan lebih gampang, saya yakin suatu hari saudara baru tahu sikap itu meremehkan Tuhan.